Saya Faiza dari kelas 12 IPS 1. Gimana Mbak Faiza ya tadi ya? Oke, Mbak Faiza sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, baik ya, alhamdulillah. Oh gitu. Tadi Mbak Faiza sebelum ke ruangan Ibu kemana dulu Mbak? Habis ada pelajaran matematika Bu. Oh habis ada pelajaran matematika, berarti tadi habis pelajaran matematika berapa jam? 1 jam. 1 jam ya. Itu buat ngerjain tugas apa pelajaran biasa? Ini materi, Bu Guru masih materi. Oh, Bu Guru masih materi. Jadi habis pelajaran matematika istirahat langsung ke sini ya Mbak? Iya Bu. Oke, gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Faiza ke sini menemui itu untuk apa ya? Mau bercerita Bu. Oh, mau bercerita. Oke. Sebelumnya Mbak Faiza udah pernah belum masuk ke ruangan konseling? Belum ya. Tapi Mbak Faiza udah tahu kalau ini tuh kegiatan konseling? Belum. Oke. Nah, jadi Mbak Faiza kan kesini mau bercerita ya kepada Ibu. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan konseling individu. Nah, sebelumnya Mbak Faiza tadi kan udah bilang kalau Mbak Faiza belum pernah mengikuti konseling individu ya sebelumnya ya. Tapi Mbak Faiza sudah pernah mendengar belum sih konseling individu itu apa dan tujuannya apa? Udah pernah mendengar belum? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Oke. Jadi Ibu izin menjelaskan ya Mbak. Jadi itu konseling individu di sini itu pengertiannya adalah di mana konselor atau Ibu sendiri yang membantu Mbak Faiza atau juga disebut dengan konseli dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh Mbak Faiza itu sendiri dan di mana Ibu itu di sini membantu Mbak Faiza untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Mbak Faiza itu sendiri. Nah, setelah ada pengertiannya atau maksud dari konseling individu itu apa, nah di sini tuh ada asas-asasnya Mbak dalam konseling individu ini. Termasuk asas-asasnya tuh ada 3. Apa aja tuh Mbak? 3 asas itu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, sama ada asas kesukarelaan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan Mbak. Nah, kalau asas kerahasiaan itu apa Mbak? Jadi asas kerahasiaan di sini itu Mbak Faiza itu bercerita kepada Ibu mengenai masalah apa yang sedang Mbak Faiza alami itu tanpa ada rasa takut kalau masalah yang Mbak Faiza ceritakan kepada Ibu itu bocor kemana-mana. Soalnya di sini itu memegang teguh menjaga rahasia masalah yang diceritakan oleh konseling yaitu Mbak Faiza sendiri. Nah, yang kedua tadi ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu di mana Mbak Faiza itu nggak usah canggung bercerita kepada Ibu gitu. Jadi Mbak Faiza itu punya masalah datang ke ruang konseling itu bercerita gitu tentang masalah Mbak Faiza itu tanpa rasa ada campur. Aku tuh punya masalah banyak, aku tuh takut mau bercerita kepada bias gitu, gak usah ada rasa campur. Soalnya di sini itu kami terbuka gitu menerima masalah yang dihadapi oleh konseling yaitu Mbak Faiza sendiri. Nah, yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, seperti Mbak Faiza tadi, Mbak Faiza tadi kan datang ke sini tanpa ada paksanya, Mbak. Iya, Bu. Ya, tadi Mbak Faiza datang ke sini itu dengan sukarela. Jadi Mbak Faiza itu datang ke sini karena Mbak Faiza itu membutuhkan Ibu gitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mbak Faiza itu sendiri gitu. Nah, dari ini tadi apakah Mbak Faiza sudah paham dan mengerti apa yang dimaksud konseling individu dan asas-asasnya? Sudah Bu, sudah paham. Ya, sudah paham ya Mbak. Jadi kita langsung saja ya Mbak ke dalam kegiatan kita. Namun sebelumnya ada kontrak waktu dulu Mbak di dalam konseling individu. Kalau Ibu menawarkan bagaimana kalau kita melakukan konseling itu selama 30 sampai 45 menit ke depan. Apakah Mbak Faiza setuju? Setuju Bu. Setuju ya Mbak. Jadi kita melakukan konseling selama 30 menit sampai 45 menit ya, sekitar sampai jam setengah 11 ya Mbak kira-kira. Oke, mungkin dari sini Mbak Faiza bisa langsung bercerita kepada Ibu. Jadi masalah apa yang sedang Mbak Faiza rasakan atau alami sekarang?
Jadi gini Bu, dulu pas saya SMP saya itu dekil, nggak punya teman, suka diejek-ejekin gitu Bu. Terus kebawa sampai SMA, jadinya SMA ini saya takut mau kenalan sama teman-teman, soalnya takut kayak SMP kemarin diejek karena dekil gitu Bu. Gitu. Jadi Mbak Faiza ini waktu SMP sering diejek ya, sering dibully sama teman-teman karena Mbak Faiza itu merasa Mbak Faiza itu, maaf Mbak, karena Mbak Faiza merasa hitam, kecil, jelek gitu ya. Ya Bu, saya di SMP juga termasuk orang yang pendiam. Mendiam gitu. Tapi kalau soal pelajarannya gimana Mbak? Apakah nilainya bagus? Tidak Bu, untuk SMP nilai saya cukup lumayan bagus dibanding SMA ini. Oh gitu ya. Kalau di SMP dulu, kalau mengikuti pelajaran meskipun Mbak Faiza itu orang yang pendiam, apakah bisa masuk di dalam pikiran Mbak Faiza? Bisa Bu. Bisa ya. Nah kalau misalkan di SMP itu Mbak Faiza mengalami kesusahan dalam menerima pelajaran, yang mengajari Mbak Faiza siapa? Yang mengajari saya ayah saya Bu, soalnya mau tanya ke teman-teman ya saya kan malu, jadinya mau tanya canggung gitu Bu. Jadi kalau apa-apa itu tanyanya ke ayah ya, karena ayah tuh masih bisa menguasai pelajaran SMP. Nah karena itu Mbak Faiza rankingnya bagus. Ya Bu, bagus dibanding SMA ini. Dulu di SMP rankingnya berapa Mbak? Pokoknya 3 besar terus Bu. Oh 3 besar ya, berarti lumayan gitu ya. Nah kalau di SMP nilainya bisa bagus, di SMA ini kan Mbak Faiza masih pendiam ya, tadi katanya masih takut gitu mau kenalan sama teman-teman, mau bicara sama teman-teman lah. Kalau semisal Mbak Faiza ini mengalami kesusahan dalam menerima pelajaran, bagaimana Mbak? Saya kan orangnya pendiam, jadi saya kalau nggak ngerti materi saya ya cukup diem Bu, jadi nggak tahu apa materi yang disampaikan guru. Saya juga takut untuk tanya kepada teman-teman saya karena takut dibully itu Bu. Jadi Mbak Faiza masih ada rasa takut ya Mbak, karena dulu waktu di SMP tuh aku namanya pernah dibully gara-gara fisiknya itu kurang cantik, kurang kurang semulus teman-temannya gitu. Ya Bu. Tapi kalau soal pelajaran gini, kalau misal nggak bisa, Mbak Faiza tanya apa di guru nggak? Enggak Bu, soalnya kan saya kan juga takut gitu. Terus kalau misalkan Mbak Faiza itu mengalami kesusahan dalam menerima pelajaran sama ngerjain tugas itu, ada yang mengajari nggak? Tadi kan waktu di SMP kan yang mengajari ayah ya, jadi Mbak Faiza bisa kebantu sama ayah dan nilainya bisa bagus, rankingnya bisa 3 besar terus. Nah kalau di rumah ada yang mengajari nggak kalau susah? Sekarang kalau SMA nggak ada Bu, soalnya ayah saya udah sibuk, nggak kayak dulu pas waktu SMP sering ngajari saya. Gitu ya. Kalau kakak bisa mengajari? Kakaknya kuliah di luar kota Bu. Oh, kakaknya kuliah di luar kota. Ibunya Sibuk jualan, jadi nggak ada waktu buat ngajari anaknya. Oh, berarti Mbak Faiza di sini udah nggak ada lagi ya yang mengajari ya, ayah sibuk, ibunya sibuk, kakaknya di luar kota yang kuliah ya. Nah, kalau kayak gitu berarti Mbak Faiza kalau ada ulangan gitu gimana belajarnya? Belajar sendiri Bu, tapi kan di samping itu saya juga belum paham materi yang disampaikan Bu guru, terus jadi nilai ulangan saya turun gitu. Kalau nilai ulangannya turun, otomatis Mbak Faiza rankingnya gimana? Rankingnya juga ikut turun drastis Bu daripada dibanding SMP dulu. Soalnya kan pas SMP ada yang ngajari, sekarang udah pada sibuk sendiri-sendiri. Oh gitu ya, ya ibu paham banget sama apa yang dirasakan oleh Mbak Faiza. Mesti Mbak Faiza di sini merasa kesusahan ya Mbak, merasa bimbang kok dulu aku di SMP tuh bisa masuk kota besar, ada yang mengajari yaitu ayah, ada yang menemani gitu, sedangkan di SMA ini Mbak Faiza merasa sendiri ya karena kesusahan, nggak ada yang mengajari, teman pun Mbak Faiza masih takut ya untuk bergaul, untuk bertanya kepada guru pun Mbak Faiza juga takut. Nah kalau di rumah nggak ada yang ngajari karena sibuk ya Mbak ya gitu. Kalau dari ibu sendiri, ibu ada saran sih Mbak untuk Mbak Faiza, bagaimana kalau Mbak Faiza itu mencoba Mbak untuk apa, membuka diri, berkenalan kepada teman-teman,
kan sedangkan sekarang kan Mbak Faiza udah kelas 12 ya, udah banyak ujian-ujian, udah banyak tryout, udah banyak soal-soal yang diberikan oleh bu guru. Kalau nggak ada teman kan takutnya Mbak Faiza nanti kesusahan gitu. Nah kalau misal kesusahan nggak ada yang bantu, nilainya turun terus, takutnya nanti Mbak Faiza nggak bisa masuk ke perguruan tinggi yang Mbak Faiza mau. Nah sebelum itu Mbak Faiza, saya ingin tanya dulu kepada Mbak Faiza. Mbak Faiza besok mau kuliahnya di mana? Di Universitas Kusuma Husada Bu. Oh di situ ya Mbak. Pengen ambil jurusan apa kira-kira? Jurusan perawat. Oh jurusan perawat ya. Oke. Nah karena masuk ke universitas itu tuh lumayan bagus ya Mbak, membutuhkan nilai yang bagus juga. Nah itu sebisa mungkin Mbak Faiza mungkin pelan-pelan bisa membuka diri sendiri dulu untuk berkenalan satu aja teman di kelas gitu yang dia tuh sekiranya tuh bisa diajak bicara gitu. Nah kalau di kelas itu teman-teman ada yang suka bully nggak sama kayak di SMP? Ada Bu, paling cuma 1-2 gitu. Kalau di kelas ya, Ya. mungkin Mbak Faiza bisa mendekati yang sekiranya dia tuh bisa welcome gitu, bisa menerima Mbak Faiza. Pasti ada. Kalau misal kelompokan gitu Mbak Faiza dapat kelompok kan? Dapat ya, bisa apa namanya nanti bisa berkenalan gitu sama teman salah satu sebabunya Mbak Faiza. Sebabunya 2 orang kan Mbak? Iya Bu, sebabunya 2 orang. Mungkin Mbak Faiza bisa membuka diri dulu, mungkin ngobrol basa-basi gitu. Kalau ke kantin ngajak ayo kantin sama aku. Kalau enggak, kalau ada tugas Mbak Faiza mungkin bisa mengawali dulu, ada tugas matematika nih tapi aku kurang paham tentang aljabar. Ada kan tentang aljabar? Nah itu bisa bertanya kepada temennya, boleh nggak aku minta ajari tentang aljabar ini, soalnya aku kurang paham. Nah pasti nanti temennya bakal welcome gitu sama Mbak Faiza. Jadi Mbak Faiza di sini pelan-pelan aja gitu, nggak usah terburu-buru aku kudu dua teman banyak, harus punya teman 5 gitu. Satu aja dulu nggak apa-apa Mbak, itu sudah cukup bagus banget gitu. Nah selain itu juga Mbak Faiza bisa mencoba gitu Mbak, memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin di masa lalu itu, di masa SMP itu masih peralihan Mbak, dari siswa SD ke SMP kan. Kalau anak kecil ke masa remaja itu kan biasanya seperti itu ya Mbak, suka mengejek, mungkin lihatnya mereka itu hanya bercanda, tapi dikiranya kita itu adalah pembulian. Ya itu termasuk pembulian, tapi kita kan gak bisa memungkiri ya Mbak, pembulian itu terjadi kepada kita. Nah kita di sini hanya bisa yaitu memaafkan dan menerima apa yang telah terjadi. Oh ya dulu aku pernah dibully sama si ini si ini si ini. Oh ya udahlah, saya maafkan aja buat ketenangan hati saya, buat masa depan saya. Kalau saya bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu, nanti otomatis Mbak Faiza bisa tenang gitu. Kalau belajar itu Mbak Faiza ada yang menemani, kalau Mbak Faiza ada masalah ada teman yang diajak cerita. Jadi Mbak Faiza itu tidak memendam sendiri gitu kan. Ayah ibu kakak udah sibuk ya sama dia sendiri, mungkin Mbak Faiza bisa mencoba apa namanya pelan-pelan gitu, memaafkan apa yang terjadi di masa lalu dan mencoba untuk berteman gitu, setidaknya 1 orang itu untuk mendongkrak semangatnya Mbak Faiza. Kalau Mbak Faiza ada mendongkrak, pasti belajarnya juga semangat kan Mbak. Nah selama ini kalau Mbak Faiza belajar gitu berapa jam? Kurang lebih 1 jam Bu. 1 jam ya Mbak kira-kira. Nah itu 1 jam itu kalau apa namanya ada yang menemani dengan temannya, nanti 1 jam bisa untuk belajar, bisa untuk bercerita, untuk sharing-sharing. Nah itu bisa meningkatkan apa rankingnya Mbak Faiza yang tadi di bawah, bisa jadi nanti 3 besar kayak di SMP, bisa jadi Mbak. Kalau itu Mbak Faiza pelan-pelan gitu mencoba gitu. Kalau itu saran dari ibu sendiri seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba sedikit-sedikit untuk mendekati teman-teman agar kalau ada Masalah ya Mbak, agar kalau ada tugas pelajaran atau tugas gitu bisa bertanya kepada teman-teman, soalnya kan saya nggak pernah bergaul jadi nilainya jelek, dan saya akan belajar bergaul dengan teman-teman agar
nilai saya tidak begitu jelek dan ada yang sedikit membantu kalau saya bingung materi yang diajarkan. Kan ada yang menjelaskan dan enggak, jadi enak ada yang menjelaskan lagi kalau sama si takut bergaya kepada guru seperti itu. Nah, Mbak Faiza bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah cukup sedikit lega. Cukup sedikit juga. Nah, ini itu ada misalan, ada skala. Nah, itu ada skala 0 sampai 10. Nah, penjelasan dari skala ini itu apa tuh Mbak? Jadi, skala 0 itu perasaan yang dirasakan oleh Mbak Faiza setelah mengikuti konseling ini gimana? Apakah sudah tenang? Apakah belum tenang gitu? Kalau angkanya masih 0, berarti Mbak Faiza belum puas, belum bisa menerima apa yang telah Mbak Faiza terima di konseling ini. Kalau nilai 10, berarti Mbak Faiza perasaannya sudah lega, sudah plong seperti itu. Nah, kalau dari skala 0 sampai 10, Mbak Faiza kira-kira ada di angka berapa? Di angka 8 Bu, karena sudah sedikit lega mendengarkan saran dari ibu guru. Di skala 8 ya udah lega gitu, udah mendapatkan saran gitu. Nah, dari ini semua tadi saya mau tanya, kira-kira kedepannya Mbak Faiza bakal melakukan apa? Akan membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman Dan mencoba memaafkan tadi ya Mbak, dan menerima semua yang telah terjadi di masa-masa yang lalu, terutama di masa-masa SMP seperti itu. Nah, di sini Mbak Faiza nanti kalau pulang sekolah dan malam harinya Mbak Faiza tidur, Mbak Faiza bisa membayangkan gitu, Mbak Faiza tidur terlelap, setelah itu Mbak Faiza bangun. Nah, masalah Mbak Faiza itu sudah hilang. Mbak Faiza itu sudah merasa tidak takut lagi untuk berteman dengan teman-temannya Mbak Faiza. Nah, itu kira-kira yang Mbak Faiza rasakan bagaimana? Yang akan saya rasakan plong, tenang gitu Bu, soalnya kan udah ada teman, nggak kebingungan lagi untuk mau tanya tentang materi, tugas. Jadi ada yang mendongkrak gitu ya Mbak, untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk tadi masuk ke universitas impian Mbak Faiza, untuk membangkitkan semangat belajar Mbak Faiza juga biar nggak terlalu down gitu ya. Ya, oke. Dari ini semua apakah Mbak Faiza sudah sudah lega gitu? Sudah Bu. Sudah lega ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada Ibu? Sudah cukup. Oke, gitu ya. Berhubung ini udah hampir 10 menit lagi, waktu kita akan berakhir. Mbak Faiza yakin nggak ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Bu, sudah cukup jelas, cukup lega. Oke, gitu. Nah, berhubung waktu kita kurang 10 menit lagi udah mau berakhir, Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Faiza itu sudah mempercayakan masalah yang Mbak Faiza alami itu kepada Ibu gitu. Insya Allah itu nggak akan membeberkan kemana-mana karena tadi ya menganut asas kerahasiaan tadi. Nah, kalau semisal nanti Mbak Faiza masih bingung, masih kesusahan untuk untuk gimana sih caranya kenalan karo kanca-kancane, caranya percaya lagi gitu sama teman-teman untuk membantu Mbak Faiza dalam belajar, untuk membangkitkan semangat belajar Mbak Faiza lagi untuk mengejar agar nilainya baik dan nilainya baik. Mbak Faiza monggo silahkan datang lagi ke rumah konseling ini, itu menerima kok kalau Mbak Faiza ingin bercerita apapun seperti itu. Ibu, kalau begitu, kalau Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf ya Mbak dalam kegiatan ini. Kalau ada perkataan Ibu yang menyakiti Mbak Faiza dan membuat Mbak Faiza bingung seperti itu. Nah, untuk mengakhirinya, Mbak Faiza mungkin bisa langsung balik ke kelas atau istirahat dulu. Saya pamit dulu ya Bu. Silakan Mbak. Mari Mbak saya antarkan. Hati-hati ya Mbak. Ya Bu.